Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kamu pernah merasa hidupmu seret, gelisah dan resah, padahal doamu panjang, ibadah rajin, usaha mati-matian. Jangan-jangan bukan rizkimu yang tertutup, bukan nasibmu yang sial, bukan takdirmu yang jelek, tapi sabda rasamu yang sejak lama kau pakai untuk menyakiti orang dan membohongi diri sendiri. Malam ini Semar Jawa akan bercerita, tidak membahas hantu. Kita membahas sabda rasamu, suaramu sendiri. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Baik, kita mulai pelan-pelan, Dok. Toleh, jangan tergesa. Ilmu tua itu tidak suka orang yang napasnya masih megap-megap mengejar dunia. Rahasia ilmu sabda rasa, cara bicara dengan hati leluhur. Rahayu. Malam ini sunyi, tapi bukan karena tidak ada suara. Sunyi itu karena terlalu banyak orang bicara tanpa rasa. Kowe ngerti ora, Ndok? Toleh. Zaman saiki orang pinter ngomong tapi ora pinter ngerungokke batine dhewe. Semar iki wis tuwa, wis ngombe kopi pahit urip tanpa gula pencitraan. Dan yang paling sering Semar lihat bukan hantu, bukan setan, tapi manusia yang kehilangan sabda rasa. Sabda itu kata, rasa itu getar batin. Kalau kata tidak punya rasa, ia jadi pisau. Kalau rasa tidak punya sabda, ia jadi lumpur. Dalam Jawa kuno, leluhur Jawa sudah mengingatkan. Di dalam serat Centini ditulis bahwa laku spiritual bukan soal banyaknya doa, tapi tentang ngerti swara batin sing ora muni. Artinya, mengerti suara yang tidak bersuara. Sekarang coba tengok hidupmu. Berapa kali kamu bicara tanpa benar-benar hadir? Berapa kali kamu berdoa tapi hatimu sibuk menghitung untung? Yang kau panggil Tuhan kadang cuma gema dari kepentinganmu sendiri. Ilmu sabda rasa itu bukan mantra, bukan ajian. Ia adalah cara bicara yang selaras antara otak dan jiwa. Sains modern menyebutnya koherensi. Penelitian dari HeartMath Institute di Amerika menemukan bahwa ketika hati dan otak sinkron, gelombang elektromagnetik tubuh menjadi stabil, keputusan lebih jernih, kata-kata lebih berdaya. Lah wong leluhur Jawa sudah tahu sejak ratusan tahun lalu. Dalam serat Wirid Hidayat Jati diterangkan bahwa manusia itu punya lapisan batin, jasad, nafsu, kolbu, sir, dan rasa sejati. Kalau ngomong cuma dari nafsu, yang keluar panas. Kalau ngomong dari rasa sejati, bahkan diam pun didengar semesta. Masalahmu sekarang bukan kurang doa, bukan kurang ibadah, tapi kurang selaras. Ini kisah nyata dari desa Giriwangi. Semar Jawa mau cerita. Ini bukan dongeng. Di lereng Gunung Lawu ada desa kecil bernama Giriwangi.
Di sana hidup seorang juru kunci tua, namanya Mbah Wiryo. Orang-orang bilang dia bisa membaca pertanda, tapi ia jarang bicara. Suatu malam, datang seorang pemuda kota, pakai jaket mahal, wajahnya capek tapi gengsinya masih berdiri. Ia bilang hidupnya hancur, bisnis jatuh, istrinya pergi, anaknya tak mau menyapa. Katanya ada yang mengirim santet. Manusia kalau gagal yang disalahkan selalu makhluk halus. Mbah Wirya cuma diam. Lalu ia bertanya pelan, "Kowe terakhir ngomong tulus kapan?" Pemuda itu bingung. Malam itu angin gunung turun berat. Bau tanah basah masuk ke pendopo. Tiba-tiba pemuda itu mencium bau melati. Padahal bukan malam satu suro. Ia gelisah, merinding. Di kejauhan terdengar suara kentongan 3 kali. Bukan hantu, itu tanda Jawa. 3 ketukan itu lambang Triloka, badan, pikiran, rasa. Mbah Wiryo lalu berkata, "Masalahmu bukan santet, masalahmu suaramu sendiri." Pemuda itu marah. Ia merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa. Tapi Mbah Wiryo mengambil cermin kecil. "Coba ngomong ke wajahmu sendiri. Ngomong aku ikhlas." Pemuda itu tak bisa. Suaranya patah, dadanya sesak. Itulah horor yang paling sunyi, kesadaran. Dalam psikologi modern, emosi yang ditekan akan muncul sebagai gangguan fisiologis. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol, menurunkan empati, dan merusak hubungan sosial. Lah ini ilmiah ndok, toleh bukan klinik. Sabda yang tidak jujur merusak jaringan sarafmu sendiri. Gangguan gaib atau gangguan batin. Malam berikutnya, pemuda itu menginap di rumah Mbah Wiryo. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat ayahnya diam, menatap kecewa. Bukan hantu, itu memori. Dalam babat tanah Jawa, ditulis bahwa leluhur tidak selalu datang sebagai sosok. Kadang, ia hadir sebagai rasa tidak tenang yang tak bisa dijelaskan. Jam 3 pagi, pemuda itu terbangun. Ia mendengar suara gamelan samar, padahal tidak ada hajatan. Suara itu bukan dari luar, itu dari batinnya yang mulai retak. Dalam keheningan itu, ia sadar sesuatu. Selama ini, ia bicara manis pada klien, tapi menghina bawahannya. Ia berdoa panjang, tapi mencaci orang tua. Ia bilang sayang keluarga, tapi lebih mencintai citra diri. Itulah sebabnya sabda rasanya pecah. Dalam serat Sabdo Palon disebutkan bahwa zaman edan terjadi ketika manusia lebih percaya lidahnya daripada rasa sejatinya. Dan lucunya, yang paling keras teriak soal moral seringkali paling takut bercermin. Semar tidak menakut-nakuti. Tapi coba kau cek sendiri. Kalau malam sunyi membuatmu gelisah, itu bukan karena ada makhluk lewat. Itu karena suaramu sendiri belum pernah kau dengarkan. Ilmu sabda rasa itu sederhana. Ngomong sebelum sadar, itu dosa kecil. Ngomong tanpa rasa, itu dosa halus. Ngomong demi topeng, itu bunuh diri batin. Pemuda itu akhirnya menangis, bukan karena diganggu makhluk gaib, tapi karena sadar ia telah lama meninggalkan dirinya sendiri.
Dan, Ndok, Tole, itu baru permukaan. Masih ada lapisan lebih dalam. Tentang bagaimana kata bisa jadi doa atau jadi kutukan bagi hidupmu sendiri. Tapi itu kita lanjut di batch berikutnya. Ingat baik-baik, kadang hidupmu tidak rusak karena takdir, tapi karena setiap hari kau mengkhianati rasa sendiri dengan kata-kata yang kau paksa terdengar suci. Rahayu, dan coba malam ini ngomong satu kalimat saja yang benar-benar jujur dari batinmu. Kalau dadamu bergetar, jangan-jangan yang selama ini kau lawan itu bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Baik, kita lanjut pelan-pelan dong. Jangan buru-buru tercerahkan. Yang terburu-buru itu biasanya cuma ingin terlihat suci. Lelaku yang mulai retak. Pemuda kota itu belum pulang. Ia masih tinggal di rumah Mbah Wiryo. Bukan karena betah, tapi karena untuk pertama kalinya ia takut pada suaranya sendiri. Pagi itu kabut Gunung Lawu turun pelan. Embun menggantung di pucuk ilalang. Ayam belum selesai berkokok, tapi batinnya sudah ribut. Ia mencoba meditasi seperti yang disuruh Mbah Wiryo. Duduk, diam, tarik nafas, lepas 3 kali. Dalam Jawa kuno, nafas itu bukan sekedar oksigen. Ia disebut prana, tenaga hidup. Di dalam serat Wirid Hidayah Jati diterangkan bahwa nafas adalah titipan sang sumber yang setiap hembusnya mengandung sabda tanpa bunyi. Ilmiah juga, Ndok Le. Sains menyebutnya vagus nerve regulation. Tarikan nafas dalam dan perlahan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Jantung lebih stabil, pikiran lebih jernih. Lah kok cocok? Karena leluhur tidak bodoh. Mereka mungkin tak punya laboratorium, tapi punya keheningan. Masalahnya, pemuda ini tidak terbiasa hening. 5 menit saja sudah ingin cek ponsel. 10 menit sudah ingin merasa aku sudah tercerahkan. Zaman sekarang itu lucu. Orang ingin damai, tapi tidak mau berhenti bicara. Ingin jernih, tapi masih senang menyalahkan. Mbah Wiryo mendekat. Mas, sabda rasa itu bukan teknik, ia laku. Laku itu konsisten, bukan viral. Baik, kita lanjut. Tanda-tanda yang datang tanpa teriak. Malam ketiga, gangguan itu datang lagi. Bukan hantu meloncat, bukan suara teriak, tapi bau. Bau dupa yang tidak dibakar. Bau tanah kubur yang samar. Bau hujan padahal langit cerah. Dalam tradisi Jawa, bau adalah isyarat rasa yang terganggu. Di serat Centini ada bagian yang menyebutkan bahwa indera bukan cuma alat jasmani, tapi gerbang batin. Kalau penciuman menangkap sesuatu yang tak kasat mata, itu pertanda lapisan bawah sadar sedang terbuka. Dan secara ilmiah, memori manusia paling kuat terikat pada aroma. Olfactory bulb terhubung langsung ke sistem limbik,
pusat emosi dan ingatan. Jadi jangan heran kalau bau tertentu bisa membuka luka lama. Pemuda itu tiba-tiba teringat satu kejadian. Ia pernah mengusir ayahnya dari kantor karena malu dianggap kampungan. Kalimatnya waktu itu pendek tapi tajam. "Bapak nggak ngerti bisnis modern." Sabdo tanpa rasa. Itu kutukan. Malam itu ia mendengar suara lirih seperti tembang Jawa jauh di sawah. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dalam serat Sabdo Palon ditulis bahwa zaman rusak dimulai ketika anak merasa lebih tinggi dari akar. Sabdo Palon bukan cuma tokoh mitos. Ia simbol nurani yang ditinggalkan. Ketika kau memutus rasa hormat, energi batinmu retak. Dan retakan itu memanggil gangguan. Bukan setan, tapi penyesalan. Pemuda itu gemetar. Ia sadar selama ini ia rajin sedekah, rajin tampil religius, rajin bicara tentang etika. Tapi pada orang tuanya sendiri ia pelit rasa. Sarkas sedikit ya, Ndok. Kadang yang paling rajin update kutipan bijak itu yang paling jarang minta maaf. Lapisan spiritual yang terbuka. Keesokan paginya, Mbah Wiryo mengajak pemuda itu ke sendang tua. Airnya jernih, sunyi, tak ada sesajen, tak ada ritual aneh. Hanya duduk, menghadap air. Ngomong pelan ke dirimu sendiri, kata Mbah. Pemuda itu menunduk. Ia mulai bicara. Awalnya canggung, lalu pecah. Ia mengaku iri pada saingannya, mengaku takut miskin, mengaku haus pengakuan. Itulah sabda rasa yang mulai jujur. Dalam serat Dormo Gandul disebutkan bahwa manusia paling celaka adalah yang memoles kata tapi membusukkan batin. Kalimat aslinya dalam pitutur Jawa, wong kang luput ing rasa bakal kesasar ing urip. Artinya, orang yang salah rasa akan tersesat dalam hidup. Dan tersesat itu tidak selalu miskin, kadang justru sukses, tapi kosong. Secara neurologis, ketika seseorang berbohong pada dirinya sendiri terus-menerus, otak akan menurunkan sensitivitas terhadap rasa bersalah. Itu disebut cognitive dissonance reduction. Artinya, lama-lama kau tidak sadar bahwa kau salah. Itulah horor batin paling sunyi. Tidak merasa bersalah, padahal merusak. Pemuda itu akhirnya berlutut di tepi sendang. Ia tidak melihat sosok gaib, tidak ada penampakan. Tapi ia melihat dirinya sendiri yang dulu kecil, polos, ingin membahagiakan orang tua. Dan ia sadar, yang ia kejar bukan keberhasilan, tapi pengakuan. Dan sabda rasanya selama ini palsu. Mbah Wiryo hanya berkata, "Mas, sebelum kau memperbaiki hidupmu, perbaiki dulu nada suaramu pada dirimu sendiri. Karena suara batin yang kasar akan memanggil dunia yang kasar pula." Ini bukan mistik berlebihan. Dalam psikologi sosial, cara seseorang berbicara pada dirinya mempengaruhi perilaku dan keputusan. Self-talk negatif meningkatkan stres dan agresivitas. Lah, wong ilmu modern sudah bilang, tapi kok masih sibuk menyalahkan nasib. Semar cuma senyum pahit.
Kadang manusia itu ingin dukun yang bisa menyalahkan orang lain, padahal yang perlu dibersihkan adalah lidahnya sendiri. Sabda rasa itu bukan cuma soal komunikasi. Ia adalah jembatan antara dirimu dan leluhurmu. Karena leluhur tidak mendengar teriakanmu, mereka mendengar getar niatmu. Dan kalau getarnya sumbang, jangan heran hidupmu terasa sial terus. Dok, Toleh, kalau malam ini kau merasa ada yang mengganjal, coba dengarkan lagi caramu berbicara hari ini. Pada pasanganmu, pada orang tuamu, pada bawahanmu, atau pada dirimu sendiri. Jangan-jangan bukan rizkimu yang seret, tapi sabda rasamu yang sejak lama kau jual murah demi terlihat benar. Rahayu. Dan hati-hati, yang paling sulit minta maaf itu biasanya bukan pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri yang kau khianati diam-diam. Baik, kita masuk lebih dalam sekarang, Dok. Kalau 2 batch kemarin cuma mengelupas kulitnya, batch ini mulai menyentuh tulang. Tarik napas dulu, karena yang akan kau dengar mungkin bukan tentang pemuda itu lagi, tapi tentang kamu. Kesadaran yang menampakkan bayangan. Pemuda itu belum sembuh. Jangan kira setelah menangis disendang semua langsung beres. Kesadaran itu bukan obat instan. Ia seperti luka dibersihkan. Perih dulu, baru sembuh. Malam keempat, ia tidak mencium bau aneh lagi. Tidak mendengar gamelan samar. Yang datang justru sunyi yang sangat berat. Dan dalam sunyi itu muncul bayangan. Bukan hantu, bukan sosok hitam, tapi bayangan dirinya sendiri yang arogan. Dalam tradisi Jawa, ini disebut ketemu bayang-bayang sejati. Di Serat Gotoloco diceritakan bagaimana manusia sering merasa paling tahu, paling suci, paling benar. Padahal yang ia bela bukan kebenaran, tapi ego. Hehe. Lucu ya, zaman sekarang juga begitu. Yang paling sering mengutip ayat, kadang paling jarang mengutip dirinya sendiri. Pemuda itu mulai sadar, ia selama ini bicara untuk menang, bukan untuk memahami. Dan dalam psikologi komunikasi, itu disebut defensive communication pattern. Orang berbicara bukan untuk membangun relasi, tapi untuk mempertahankan citra diri. Akibatnya, hubungan retak, perkepercayaan runtuh, tapi ia merasa tetap benar. Itulah horor batin yang tak bersuara. Baik, kita masuk lebih dalam. Ilmu sabda rasa dan getaran niat. Pagi itu, Mbah Wiryo tidak memberi wejangan panjang. Ia hanya berkata, "Mas, sebelum ngomong, rosokno getere." Getar? Iya. Dalam Jawa kuno, setiap kata punya getaran. Dalam serat Sabda Palon disebutkan bahwa sabda adalah titah energi. Ia bisa membangun, bisa meruntuhkan. Kalimat aslinya dalam pitutur tua, sabda dadi, sabda madya, sabda wasesa. Artinya, kata itu bisa jadi kenyataan, jadi perantara, atau jadi penguasa hidupmu. Ilmiah lagi, tentu. Neuroscience menemukan bahwa kata-kata negatif memicu aktivitas di amigdala, pusat ketakutan, sedangkan kata penuh empati mengaktifkan prefrontal cortex, pusat kebijaksanaan dan regulasi emosi. Artinya sederhana, kalau kau terbiasa bicara kasar,
otakmu terbiasa tegang. Kalau kau terbiasa bicara tulus, otakmu terbiasa jernih. Pemuda itu mencoba latihan sederhana. Sebelum menjawab apapun, ia diam 3 detik. 1, 2, 3. Lalu baru bicara. Awalnya canggung, tapi perlahan ia mulai merasakan sesuatu. Nada suaranya berubah, tidak lagi meninggi, tidak lagi defensif. Dan anehnya, orang-orang di desa yang awalnya dingin mulai tersenyum padanya. Bukan karena ia kaya, bukan karena ia pintar, tapi karena getarnya tidak lagi menusuk. Ndok, Tole, kadang masalahmu bukan di konten kata, tapi di nada batin. Baik, kita lanjut. Puncak horor batin. Malam kelima. Inilah yang paling berat. Pemuda itu bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di depan cermin besar. Tapi cermin itu retak. Di setiap retakan terlihat wajah orang-orang yang pernah ia sakiti. Bawahan yang ia bentak, istri yang ia abaikan, ayah yang ia rendahkan. Mereka tidak marah, tidak menjerit, hanya menatap. Dan tatapan itu lebih horor daripada pocong lompat-lompat. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur yang halus tapi pedih. Wong kang larani ati liyan, sejatine nglarani ati dhewe. Artinya, orang yang melukai hati orang lain sebenarnya sedang melukai dirinya sendiri. Pemuda itu terbangun dengan dada sesak. Secara medis, rasa bersalah yang ditekan bisa memicu panic attack. Detak jantung naik, napas pendek, keringat dingin. Ia mengira serangan gaib, padahal itu akumulasi emosi yang akhirnya menagih. Ia berlari ke pendopo. Mbah Wiryo sudah duduk di sana, seolah tahu. "Mas," katanya pelan, "horor paling besar itu bukan setan, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini kau menyalahkan nasib, menyalahkan orang, menyalahkan energi buruk. Padahal sumber letaknya ada di lidahmu sendiri. Sabda tanpa rasa itu seperti air keruh. Kau minum tiap hari, lalu heran kenapa hidupmu pahit." Pemuda itu akhirnya berani melakukan hal yang paling sulit. Ia menelpon ayahnya. Suaranya gemetar. Ia tidak banyak bicara, hanya 1 kalimat. "Pak, aku salah." Diam panjang. Lalu di ujung sana terdengar tangis tertahan. Itulah sabda rasa yang mulai hidup. Tidak ada petir menyambar, tidak ada cahaya turun, tapi dadanya terasa ringan. Dalam sains, mengakui kesalahan menurunkan aktivitas amigdala dan meningkatkan koneksi empatik di otak. Dalam Jawa, itu disebut wis nemu dalan bali, sudah menemukan jalan pulang. Ndok, Toleh, kamu mungkin tidak tinggal di lereng Lawu, tidak punya Mbah Wiryo, tapi kamu punya satu hal yang sama kuatnya, suaramu sendiri. Coba jujur sekarang, berapa banyak hubunganmu rusak bukan karena takdir, tapi karena caramu bicara? Berapa banyak rezekimu seret bukan karena kiriman orang, tapi karena getar niatmu sendiri sumbang? Semar tidak sedang menghakimi, Semar cuma mengingatkan. Kadang kita terlalu sibuk mencari ilmu tinggi, mantra sakti, ritual mahal. Padahal yang paling sakti itu sederhana, ngomong dengan rasa. Kalau belum bisa lembut pada orang lain, minimal lembutlah pada dirimu sendiri. Karena kalau kau terus memukul dirimu dengan kata-kata kasar, jangan heran dunia ikut memukulmu. Dan ingat baik-baik,
Yang bikin hidupmu angker itu bukan rumah tua, bukan malam satu suro, tapi setiap kata tanpa rasa yang kau ucapkan dan kau kira tidak punya akibat apa-apa. Baik, kita lanjut lebih dalam lagi, Nduk. Kalau tadi kau sudah berani minta maaf, sekarang pertanyaannya satu. Setelah sadar, kau mau berubah atau cuma terharu sesaat? Pemuda itu sudah minta maaf pada ayahnya. Dadanya lebih ringan, tidurnya lebih tenang. Tapi jangan salah, ilmu Sabda Rasa bukan sekedar momen haru, ia laku harian. Dalam serat Centini, lelaku spiritual digambarkan bukan sebagai kejadian ajaib, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Bangun sebelum matahari, membersihkan diri, menata niat. Bukan karena ritualnya sakti, tapi karena disiplin itu menjinakkan ego. Ilmiah juga. Neuroscience menyebutnya neuroplasticity. Otak membentuk jalur baru dari kebiasaan yang diulang. Kalau kau tiap hari melatih sabar, jalur sabarmu makin kuat. Kalau tiap hari melatih marah, jalur marahmu jadi tol bebas hambatan. Pemuda itu mulai latihan sederhana. Tidak memotong pembicaraan orang, tidak langsung membela diri, tidak menjawab saat emosi. Kelihatannya sepele, tapi beratnya seperti angkat batu di dada. Banyak orang ingin jadi bijak, tapi tidak mau kehilangan kebiasaan merasa paling benar. Sabda Rasa itu seperti metel gamelan. Kalau satu nada sumbang, seluruh lagu terasa janggal. Dan nada paling sering sumbang itu harga diri yang terlalu rapuh. Baik, kita lanjut lebih dalam lagi, Nduk. Tole. Kalau tadi kau sudah berani minta maaf, sekarang pertanyaannya satu. Setelah sadar, kau mau berubah atau cuma terharu sesaat? Lelaku yang tidak instan. Pemuda itu sudah minta maaf pada ayahnya. Dadanya lebih ringan, tidurnya lebih tenang. Tapi jangan salah, ilmu Sabda Rasa bukan sekadar momen haru, ia laku harian. Dalam serat Centini, lelaku spiritual digambarkan bukan sebagai kejadian ajaib, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Bangun sebelum matahari, membersihkan diri, menata niat. Bukan karena ritualnya sakti, tapi karena disiplin itu menjinakkan ego. Ilmiah juga. Neuroscience menyebutnya neuroplasticity. Otak membentuk jalur baru dari kebiasaan yang diulang. Kalau kau tiap hari melatih sabar, jalur sabarmu makin kuat. Kalau tiap hari melatih marah, jalur marahmu jadi tol bebas hambatan. Pemuda itu mulai latihan sederhana. Tidak memotong pembicaraan orang, tidak langsung membela diri, tidak menjawab saat emosi. Kelihatannya sepele, tapi beratnya seperti angkat batu di dada. Banyak orang ingin jadi bijak, tapi tidak mau kehilangan kebiasaan merasa paling benar. Sabda Rasa itu seperti menyetel gamelan. Kalau satu nada sumbang, seluruh lagu terasa janggal.
Dan nada paling sering sumbang itu opo? Harga diri yang terlalu rapuh. Tameng palsu yang mulai runtuh. Tapi ada satu lapisan lagi yang paling sulit, ego spiritual. Ini yang sering tak disadari. Setelah merasa berubah, manusia sering merasa lebih suci, lebih sadar, lebih tinggi. Padahal itu jebakan baru. Dalam serat Gotoloco, diceritakan bagaimana orang yang merasa sudah ngerti justru jadi lebih sombong secara halus. Sombong yang pakai senyum, sombong yang pakai bahasa lembut, tapi tetap ingin diakui sebagai yang paling dalam. Pemuda itu hampir jatuh ke sana. Ia mulai merasa dirinya berbeda dari teman-temannya, lebih sadar, lebih tenang. Lalu suatu malam, ia mimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di puncak menara. Di bawahnya orang-orang kecil. Ia tersenyum puas. Tiba-tiba menara itu retak. Dan ia jatuh, terbangun dengan jantung berdegup keras. Mbah Wiryo pernah bilang, "Mas, ilmu itu bukan untuk naik, tapi untuk membumi." Dalam babat tanah Jawa, para raja besar selalu digambarkan memiliki guru yang mengingatkan kerendahan hati. Karena tanpa itu, kekuasaan berubah jadi kutukan. Secara psikologi, ini disebut spiritual bypassing. Orang menggunakan konsep spiritual untuk menghindari mengakui kelemahan diri. Ia merasa sudah sembuh, padahal luka hanya ditutup kain halus. Pemuda itu akhirnya sadar, ilmu Sabdo Rasa bukan membuatnya lebih tinggi, tapi membuatnya lebih jujur. Dan jujur itu kadang memalukan. Kadang membuatmu melihat betapa kecilnya dirimu. Tapi disitulah kekuatannya. Karena hanya yang berani kecil yang bisa benar-benar besar. Ndok, Tole, kalau kau merasa sudah berubah, coba cek lagi. Apakah kau lebih lembut atau cuma lebih pandai terlihat bijak? Apakah kau benar-benar mendengar orang lain atau cuma menunggu giliran bicara? Ilmu Jawa kuno itu bukan mistik gelap, bukan ritual aneh. Ia ilmu keselarasan. Selaras antara kata dan rasa, antara niat dan tindakan. Dan yang paling sulit bukan menghadapi setan luar, tapi menurunkan ego yang diam-diam ingin dipuji sebagai orang sadar. Ingat, yang paling berbahaya bukan orang bodoh, bukan orang jahat, tapi orang yang merasa sudah benar, lalu berhenti bercermin. Dan jangan-jangan yang selama ini kau cari itu pencerahan. Padahal yang kau butuhkan cuma keberanian untuk jujur tanpa ingin terlihat suci. Baik, iki penutupnya ndok. Tole. Tarik napas pelan. Karena setelah ini, bukan cuma pemuda itu yang harus pulang, tapi mungkin kamu juga. Jalan pulang yang sunyi. Beberapa bulan berlalu, pemuda itu tidak jadi orang sakti, tidak jadi guru spiritual, tidak buka padepokan. Ia cuma berubah pelan, lebih sabar pada karyawan, lebih jujur pada istrinya, lebih lembut pada ayahnya. Dan anehnya, hidupnya ikut berubah. Bisnisnya pelan-pelan stabil, rumah tangganya mulai hangat, hubungan sosialnya membaik. Bukan karena ritual khusus, tapi karena getarnya tidak lagi sumbang. Dalam serat Sabdo Palon, disebutkan bahwa zaman akan membaik
bukan ketika manusia makin pintar berbicara, tapi ketika manusia kembali ke rasa sejati. Pitutur itu sederhana. Yen rasa wis bali, jagat dadi ayem. Jika rasa kembali, dunia jadi tentram. Ilmiah lagi, psikologi sosial membuktikan bahwa komunikasi empatik meningkatkan trust hormon, oksitosin. Oksitosin memperkuat ikatan sosial, menurunkan stres, dan meningkatkan kerjasama. Lawong ternyata, leluhur dan laboratorium ketemu di titik yang sama. Masalahnya cuma satu, kita ini sering lebih percaya teori daripada melatih diri. Ilmu yang paling tua, paling sederhana. Ilmu sabda rasa itu bukan ilmu rahasia. Ia terlalu sederhana sampai orang meremehkannya. Dalam serat wirid Hidayat Jati, manusia itu disebut sebagai jagat cilik, alam kecil. Apa yang terjadi di dalam batin akan memantul ke jagat gede, alam besar. Artinya apa? Kalau batinmu rusuh, duniamu terasa kacau. Kalau batinmu selaras, duniamu lebih mudah tertata. Bukan karena semesta tunduk padamu, tapi karena kau tidak lagi menabrak semesta dengan ego sendiri. Pemuda itu akhirnya mengerti. Ia dulu mengejar kekuasaan kata. Sekarang ia menjaga keselarasan rasa. Ia dulu ingin didengar, sekarang ia belajar mendengar. Kadang manusia itu lucu, punya 2 telinga, 1 mulut, tapi lebih sering memakai yang satu daripada yang 2. Dalam serat Centini ada ajaran tentang eling lan waspada. Eling ingat diri, waspada sadar getar. Kala sebelum bicara kau eling dan saat bicara kau waspada, maka sabda rasamu selaras. Sesederhana itu, tapi justru itu yang sulit. Karena untuk eling, kau harus berani melihat kesalahanmu. Dan untuk waspada, kau harus menurunkan ego. Tampran halus untuk jiwa. Sekarang Semar tanya pelan. Berapa kali hari ini kau bicara tanpa benar-benar hadir? Berapa kali kau membalas pesan sambil hatimu mendidih? Berapa kali kau pura-pura bijak padahal cuma ingin menang? Ilmu Jawa kuno bukan ajaran kuno yang mistis gelap. Dalam serat Darmo Gandul ditulis bahwa manusia yang kehilangan rasa akan merasa kosong meski dikelilingi kemewahan. Dan dalam kisah-kisah babat tanah Jawa, keruntuhan besar selalu dimulai dari kesombongan kecil yang dibiarkan. Secara ilmiah pun sama. Hubungan hancur bukan karena satu pertengkaran besar, tapi karena akumulasi nada kecil yang menyakitkan. Sabda rasa itu bukan mistik, ia disiplin batin. Sebelum tidur, cek lagi kata-katamu hari ini. Apakah kau membangun atau melukai? Apakah kau jujur atau sekedar terlihat benar? Dan jangan salah dok, yang paling sering melukai itu bukan kata kasar, tapi kata manis yang tidak tulus. Itu racun halus, pelan, tapi mematikan kepercayaan.
Pemuda itu akhirnya paham satu hal. Yang perlu ia taklukkan bukan dunia, bukan pesaing, bukan nasib, tapi nadanya sendiri. Karena nada batin itulah yang memanggil kejadian dalam hidupnya. Hening panjang, napas pelan. Sekarang, Semar mau jujur sedikit. Kamu mungkin sudah dengar 5 batch ini, merasa tercerahkan, merasa paham, tapi ilmu tidak hidup di kepala. Ia hidup di kebiasaan. Besok pagi, saat seseorang membuatmu kesal, coba tahan 3 detik, rasakan getarnya, baru bicara. Kalau kau gagal, tidak apa-apa, ulang lagi. Karena sabdo rasa itu bukan tentang sempurna, tapi tentang sadar. Dan ingat baik-baik, hidupmu tidak angker karena makhluk halus, tidak sial karena kiriman orang. Kadang hidupmu berat karena setiap hari kau mengucapkan kata-kata yang tidak pernah kau izinkan lahir dari rasa sejati. Dan yang paling pahit itu bukan kutukan orang lain, tapi saat kau sadar selama ini yang mengganggu hidupmu adalah suaramu sendiri. Rahayu. Lan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati